Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, tugas besar 1 kecerdasan komputasional. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Anissa Al-Qoria dengan NIM 123140030. Lalu saya Rifka Priscilla Borisiritonga dengan NIM 123140024. Saya Stefanus Cayanggara dengan NIM 123140038. Dan saya Muhammad Rafi Heramandan dengan NIM 123140148. Kami menggunakan dataset optimasi traveling salesman problem visit 49 UK cities menggunakan algoritma Colony Optimization atau ACO. Karakteristik masalah dari dataset ini adalah untuk menyelesaikan traveling salesman problem, sebuah persoalan optimasi kombinatorial klasik yang masuk dalam kategori NP-hard. Masalah ini berfokus pada upaya pencarian rute sirkular yang paling efisien bagi seorang pedagang untuk mengunjungi 49 kota di Inggris tepat satu kali dan kembali ke kota titik awal. Karakteristik utama dari masalah ini adalah kompleksitas ruang pencarian dengan 49 kota, terdapat kemungkinan jalur unik, sebuah angka yang terlalu besar untuk diselesaikan dengan metode brute force. Dataset yang digunakan dalam implementasi ini adalah Traveling Salesman Problem Visit 49 UK Cities yang memuat data spasial dari 49 kota di wilayah Inggris. Setiap entitas dalam dataset ini didefinisikan oleh 4 atribut utama, yaitu yang pertama, city, nama kota sebagai identitas titik simpul. Yang kedua ada latitude, koordinat lintang untuk menentukan posisi vertikal pada peta. Yang ketiga ada longitude, koordinat bujur untuk menentukan posisi horizontal pada peta. Dan yang terakhir ada population, data populasi yang merepresentasikan skala atau kepentingan dari kota tersebut. Kemudian di sini ada konseptualisasi metode and colony optimization, di mana cara kerja ACO adalah dengan membangun beberapa solusi secara bertahap dalam setiap iterasi. Setiap agent individu dalam sistem akan membentuk rute dengan mengunjungi semua kota satu persatu dalam memilih kota berikutnya digunakan dua faktor. Yang pertama ada feromone, yaitu dengan menunjukkan kualitas jalur berdasarkan pengalaman sebelumnya, lalu ada jarak dengan menunjukkan kedekatan antar kota. Kemudian, pemilihan jalur dilakukan secara probabilistik sehingga terdapat unsur eksplorasi untuk mencari kemungkinan solusi yang lebih baik. Setelah semua rute terbentuk, jalur yang kurang baik akan mengalami pengurangan dan jalur yang lebih baik akan mendapatkan penambahan. Proses ini diulang hingga hasil yang diperoleh menjadi stabil atau convergent. Dan kesimpulannya adalah ACO bekerja dengan membangun banyak kemungkinan solusi, lalu secara bertahap memperkuat jalur terbaik hingga ditemukan rute optimal. Kemudian untuk yang terakhir ada alasan pemilihan metode Colony Optimization. Pada penelitian ini digunakan metode ACO karena permasalahan yang diselesaikan adalah mencari rute terpendek antar kota. Permasalahan ini cukup kompleks dan sulit diselesaikan secara optimal jika jumlah data besar. ACO dipilih karena mampu mencari solusi secara efisien tanpa harus mencoba semua kemungkinan. Metode ini menggunakan konsep feromone sebagai representasi pengalaman dalam menentukan jalur terbaik. Kelebihan ACO mampu menghasilkan solusi mendekati optimal, mempertimbangkan jarak dan pengalaman sebelumnya, dan hasilnya cenderung stabil setelah beberapa iterasi. Berdasarkan hasil pengujian, nilai jarak terus menurun hingga akhirnya stabil, yang menunjukkan bahwa metode ini bekerja dengan baik. Kesimpulannya adalah ACO cocok digunakan karena efektif dan sesuai untuk optimasi rute. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari kode yang kami buat. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami memilih permasalahan yaitu TSP dengan algoritma ACO. Ini pada blok pertama adalah fungsi untuk menghitung jarak menggunakan rumus Haber-Sein. Alasan kami memilih jarak menggunakan rumus ini karena Haber-Sein bekerja untuk menghitung jarak sebenarnya dibandingkan dengan rumus Euclidean yang bekerja pada bidang datar atau linear. Haber-Sein dapat digunakan untuk menghitung jarak sebenarnya karena bumi berbentuk bulat. Kemudian pada bagian kedua yaitu ada inisialisasi data dan parameter ACO. Langkah-langkah yang dikerjakan di sini adalah pertama membuka file
kemudian menghilangkan tanda kutip dan memisahkan data berdasarkan tanda koma. Kemudian data yang sudah dipisahkan akan diubah menjadi sebuah data frame. Kemudian kita akan mengubah tipe data koordinat, yaitu latitude dengan longitude. Kemudian data-data tersebut akan diubah ke dalam bentuk list, di mana listnya akan terdiri dari 3 variabel, yaitu cities, latitude, dan longitude. Setelah itu, kita akan membuat sebuah matriks berukuran 49 kali 49 yang berisikan jarak antar kota. Ini adalah definisi dari parameter yang digunakan dalam algoritma ACO, di mana ada jumlah semut berjumlah 49 sesuai dengan jumlah kota yang ada. Iterasinya ada 300, alpha 1, beta 4, evaporation rate 0,1, dan konstantanya atau Q-nya adalah 500. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi matriks untuk feromon dan nilai heuristik. Kita juga membuat sebuah variabel untuk dapat melacak solusi terbaik yang dihasilkan. Pada bagian ketiga, ini adalah fungsi utama dari algoritma ACO, di mana pertama kita akan menempatkan 49 semut per iterasi pada kota yang acak. Kemudian semut-semut tersebut akan mengunjungi semua kota dengan menggunakan nilai probabilitas untuk kota yang belum dikunjungi. Kota selanjutnya dipilih berdasarkan probability selection. Kemudian setelah semut mengunjungi setiap kota dan kembali ke kota awal, kita akan menghitung rute terbaik global yang dihasilkan. Kemudian melakukan penguapan feromon dan melakukan deposit feromon pada jalur terbaik. Selanjutnya, program ini akan melakukan pencetakan progres per 10 iterasi. Kemudian, hasilnya akan ditentukan oleh visualisasi dua grafik berikut, yaitu yang pertama ada grafik kurva konvergensi ACO, yang terakhir ada visualisasi rute terbaik. Hasil evaluasi dari program yang kami jalankan dengan 300 iterasi dan 49 semut, kami mendapatkan rute terbaik dengan total jarak 2.714,46 km. Yang mana secara sederhana, ini berarti dari banyak kemungkinan jalur yang berbeda, algoritma menemukan salah satu rute yang paling efisien untuk mengunjungi semua kota dan kembali ke titik awal. Sekarang adalah bagian analisis cost atau fitness. Untuk memahami hasil ini, kita bisa lihat dari konsep cost atau fitness dulu. Secara sederhana, cost itu adalah total jarak perjalanan. Jadi, semakin kecil jaraknya, maka semakin baik juga hasilnya. Nah, dalam istilah teknis, proses ini disebut sebagai minimasi cost, di mana algoritma mencoba mencari nilai jarak sekecil mungkin. Dan kenapa hasilnya bisa bagus? Karena algoritma menyeimbangkan kedua hal. Yang pertama, memilih kota dengan jarak terdekat, dan yang kedua adalah mengikuti jalur yang sebelumnya sudah terbukti bagus. Secara teknis, ini juga dipengaruhi oleh visibility atau jarak dan feromon, jajak pengalaman sebelumnya. Dari hasil yang dapat, rutenya tidak memiliki banyak garis yang bersilangan. Dalam teori TSP, rute tanpa persilangan biasanya mendekati solusi yang optimal. Jadi, ini menunjukkan hasilnya cukup baik, bukan hanya sekedar angka yang kecil saja. Visualisasi konvergensi algoritma. Nah, selanjutnya, kita lihat dari grafik konvergensi. Di grafik terlihat bahwasannya pada awal iterasi, nilai jarak turun dengan cepat. Kemudian setelah beberapa iterasi, grafik mulai stabil. Secara sederhana, di awal algoritma masih mencoba banyak sekali kemungkinan. Lalu setelah itu mulai mencoba fokus ke rute yang terbaik yang sudah ditemukan. Nah, dalam istilah teknis, kondisi ini disebut sebagai konvergensi, yaitu ketika hasil sudah stabil dan tidak banyak berubah lagi, meskipun iterasi ditambah. Visualisasi rute. Nah, selain grafik, kami juga menampilkan visualisasi rute pada peta berdasarkan koordinat kota. Dari visualisasi tersebut terlihat bahwa rute yang dihasilkan cukup rapi, tidak ada loncatan jarak yang jauh, dan membentuk jalur yang logis secara geografis. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya optimal secara angka, tapi juga masuk akal secara visual. Jadi, secara keseluruhan, algoritma kami berhasil menemukan rute yang efisien, menunjukkan konvergensi yang stabil, dan menghasilkan solusi yang baik secara numerik maupun visual. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.